Baik, anak-anak kita mulai ya supaya tidak terlalu lama. Nanti yang terlambat bisa melihat rekamannya lagi. Jadi setiap ada pertemuan, Pak Guru akan rekam. Anak-anak yang hadir di sini juga nanti bisa membuka kembali rekamannya kalau ada yang dilupa terkait dengan penjelasannya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika ya. Pada pertemuan pertama matematika, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pecahan. Ya, yang aktif mic-nya dinonaktifkan dulu. Oke, supaya tidak masuk suara tak bicara nak. Oke, sudah kelihatan ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang mau kita bahas terkait dengan pecahan itu yang pertama melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan, kemudian yang kedua pengurangan pecahan, yang ketiga menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang keempat perkalian pecahan, yang kelima pembagian pecahan, dan yang keenam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Nah, ini biasanya yang poin 6 dan 3 itu biasanya terkait dengan soal cerita ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas saja dulu yang berwarna biru anak-anak. Ya, penjumlahan, pecahan, dan pengurangan pecahan. Di kelas 3 ya kalau tidak salah anak-anak pasti sudah pernah belajar tentang pecahan. Kira-kira adakah yang bisa menjawab yang mana itu yang disebut dengan pecahan? Mungkin bisa dijawab. Ada yang masih ingat yang mana itu yang disebut dengan pecahan? Contohnya kalau tidak bisa dijelaskan, bisa sebut contohnya yang mana? Coba. Ada yang tahu? Contoh bilangan pecahan langsung disebut saja. Kalau ada yang tahu, diaktifkan mic-nya baru langsung bicara. 2/3. Nah, 2/3. Ada lagi yang lain? 3/4. 3/4. Coba satu lagi. Satu lagi. 1/2 itu. Satu lagi. 2/3 tadi, ada yang bilang 2/3, ada yang bilang 3/4, apa lagi? 1/2, Pak. Iya, 1/2, 4/8 ya, banyak ya. Nah, oke, yang penting sudah ditahu dulu, sudah bisa dibayangkan. Kalau Pak Guru bilang pecahan, semuanya sudah terbayang. Modelnya seperti apa? Ada 2/3, 4/3, 1/2, dan seterusnya. Nah, kalau digambar, pecahan itu bisa bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama, ini yang warna hijau, lingkaran berwarna hijau ini bukan pecahan, karena dia utuh. Anak-anak kalau pernah lihat kan gelas jatuh kemudian pecah. Pecahnya itu akhirnya menjadi beberapa bagian. Nah, itulah makanya dikatakan pecahan. Ini yang warna hijau masih utuh, belum pecahan, belum berbentuk pecahan. Nah, yang warna merah ini sudah membentuk pecahan karena sudah terbagi menjadi dua. Tidak utuh lagi, bagian atasnya tidak utuh karena sudah terbelah ya, sudah berpisah bagian atas dan bagian bawah. Makanya ini dikatakan 1 dari 2. Maksudnya satu lingkaran itu dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada juga bentuk 1/3. Satu lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Ini 1, bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Dan seterusnya. Ada 1/4 dibagi menjadi 4, 1/5 dibagi menjadi 5. Artinya satu kesatuan atau satu lingkaran dibagi menjadi 5 bagian. Itu masuknya dari 1/5. Bentar, yang mau masuk. Nah, sekarang selanjutnya pecahan itu terdiri dari yang di atas ini apa namanya? Siapa yang tahu? Angka 1 ini namanya apa? Pembilang. Pembilang, ya. Pembilang. Pembilang. Maaf ya kalau tulisannya jelek karena pakai mouse. Pembilang, yang penting sudah dipahami. Yang di atas namanya pembilang, kemudian yang di bawah namanya Penyebut. penyebut. Iya, penyebut. Yang penting
Anak-anak sudah tahu dulu bagian-bagian pecahan, penyebut. Nah, jadi kalau mau didefinisikan atau mau kita artikan, pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, itu artinya pecahan. Bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Ini ada banyak contoh pecahan ya, ada 2/3, ada 5/7. Nah, sekarang yang saya tanyakan, di pecahan 5/7 penyebutnya yang mana? 7. 7. Di pecahan 2/3 pembilangnya yang mana? 2. Nah, di pecahan 1/2 pembilangnya yang mana? 1. Oke, semuanya sudah paham ya. Semuanya sudah paham bagian-bagian pecahan. Karena sebelum kita melakukan operasi hitung, anak-anak harus tahu dulu yang mana yang disebut pecahan, yang mana di dalam pecahan itu yang mana pembilang, yang mana penyebut. Nah, sekarang ada beberapa temannya yang baru bergabung. Yang baru bergabung, silahkan menulis namanya di kolom chat. Dimulai dengan nama kelas. Contoh misalnya kelas 5A langsung ditulis 5A, kemudian nama lengkapnya. Silakan yang baru bergabung ya, yang belum menuliskan namanya di kolom chat, silakan ditulis di kolom chat. Itu juga nanti sebagai data siapa yang ikut pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Semuanya sudah paham yang mana yang disebut dengan pembilang, yang mana disebut dengan penyebut. Nah, sekarang bagaimana caranya menjumlahkan pecahan? Ya, ini yang materi kita hari ini, bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Yang pertama Pak Guru berikan contoh ya, 1/2 ditambah 1/2. Kira-kira siapa yang tahu jawabannya? 2/2. Nah, coba diulang nak, berapa? 2. 2/2. Siapa tadi tuh bilang 2/2? 4. Zakia, Bu. Sakia. Oke. Siapa lagi selain Sakia? Muhammad. Ada jawaban lain selain 2/2? 2/4. 2/4. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab 2/4. Siapa lagi? Ada yang jawab tadi Sakia tadi jawab 2/2. Ada yang jawab 2/4. 2/4. 2/4. Haikal bilang 2/4. 2/2. Jadi 2/2. Oke, ada dua jawaban ya, antara 2/2 atau 2/4. Kita lihat jawabannya. Yang benar adalah 2/2. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa 2/2 bukan 2/4 seperti yang dikatakan tadi Haikal? Karena kalau kita menjumlahkan pecahan, itu yang dioperasikan atau yang dijumlah itu adalah pembilangnya atau yang bagian di atas tak saja. Penyebutnya tidak berubah, ya. Jadi yang dijumlah adalah pembilangnya saja. Penyebutnya tidak berubah. Misalnya 1/2 ditambah 1/2, kita tambahkan saja 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian penyebutnya kita pindahkan saja di sini. Jadi jawabannya 2/2. Selanjutnya, contohnya lagi. Tadi sudah tahu caranya ya, silahkan. Siapa yang tahu jawabannya? 1/4 ditambah 2/4. 3/4. 3/4. Nah, oke. 3/4 ya. Sudah pintar semua. Sudah tidak ada yang jawab 3/8 kan? Sudah tidak ada yang jawab 3/8. Semuanya sudah paham bagaimana cara operasi hitungnya. Jadi tinggal kita tambahkan pembilangnya ya, atau bagian di atas kita tambahkan. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Kemudian 4-nya, karena penyebutnya 4, kita pindahkan saja jadi 4 saja ditulis di sini. Jadi jawabannya 3/4. Nah sekarang, bagaimana kalau pengurangan? Coba lihat. 3/7 dikurang 1/7 sama dengan berapa? Siapa yang tahu?
Iya, oke mantap. Semuanya sudah bisa ya. Jadi tinggal dikurangi penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sama, ya, sama caranya. Tinggal dikurangi atau dijumlahkan. Kalau dia pengurangan berarti kita kurangi, kalau penjumlahan berarti kita tambah. Pembilangnya bukan penyebutnya ya, tetap penyebutnya tidak berubah. Sekarang kita coba lihat hasilnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2, penyebutnya 7 dikasih pindah jadi 7. Jadi jawabannya 2/7. Selanjutnya, ada lagi temannya yang mau masuk bergabung. Saya sampaikan kembali anak-anak ya, yang baru bergabung, ditulis namanya di kolom chat. Formatnya itu nama kelas, kemudian nama lengkapnya. Misalnya 5A Andi Aisyah Rizky, ditulis seperti itu ya. Di namanya nama kelasnya, kemudian nama lengkapnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana mengurangkan pecahan? Siapa yang tahu lagi jawabannya ini? 1/5. 1/5. Iya. Oke, sudah mantap semua ya. Jadi 4/5 dikurang 3/5, tinggal kita kurangi 4 ya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 5-nya penyebutnya 5, tetap jadi 1/5. Oke, sudah mantap. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Berapa jawabannya kalau 1/2 dikurang 2/3? Ada yang tahu? 3/5. 3/5. Kita jadikan tanda tambah balik ini ya, salah bukan kurang. Tanda tambah, anggaplah ini tanda tambah ya, bukan kurang. Jadi 1/2 ditambah 2/3 berapa? 3/5. 3/5, benar tidak 3/5? Enggak. Ya. Siapa yang bilang enggak itu tadi? Coba. Siapa? Siapa tadi yang Aisyah? Coba Aisyah, apa alasannya 1/2 ditambah 2/3 itu tidak sama dengan 3/5? Kenapa? Kenapa bukan 3/2? Dikasih sama dulu penyebutnya. Iya, betul. Jadi kalau mau melakukan penjumlahan pecahan, itu tidak boleh langsung dijumlahkan atau dikurangi kalau penyebutnya tidak sama. Beda tadi dengan nomor yang di atas, contoh yang di atas. Ini kan penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita kurangi pembilangnya. 4 kurang 3 sama dengan 1. Kalau penyebutnya sama, ya penyebutnya tinggal dipindah. Tapi kalau kasusnya seperti ini, penyebutnya berbeda, itu tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi. Jadi hasilnya ini salah, bukan 3/5. Harus ada prosesnya lagi yang lebih lanjut. Nah, untuk pembahasan terkait dengan penjumlahan maupun pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, nanti kita akan bahas minggu depan ya. Kita bahas saja dulu yang penyebutnya sama hari ini. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh lagi. Nah, silakan dicoba. Kira-kira ini berapa jawabannya? Contoh soal ya. 3/5 ditambah 1/5 jawabannya? 4/5. Atau begini dulu. Jangan dulu ada yang jawab ya. Saya tampilkan semua soalnya. Saya mau tunjuk apa yang bisa jawab. Yang ditunjuk saja yang menjawab ya. Oke, saya mau lihat di daftar di sini di videonya siapa yang ada di sini. Ini coba Amira itu siapa ya namanya? Siapa nama siswanya siapa? Amira. Yang Amira ini siapa nak? Nggak bisa kak diganti namanya Google Chat-nya nak sesuai dengan nama tak supaya langsung saya tahu toh. Bisa. Oh ini
anggota Gen Ki Hajar, Satriani Sipa. Iya kah? Mana Satriani bisa buka mic-nya, Nak? Dibuka. Nah, sudah bisa Satriani mendengar? Halo? Satriani? Atau Syakira deh, Syakira Lena. Coba aktifkan mic-nya Syakira. Ya, Pak. Ya, coba. Berapa jawabannya 3/5 ditambah 1/5? Yang contoh latihan soal berapa? 4/5. Oke, 4/5. Jadi 3 tambah 1, 4 ya. Kemudian penyebutnya 5, jadi tinggal dipindahkan. 4/5. Kalau Satriani Sipa sudah bisa aktif? Suaranya belum masuk, Nak, Satriani Sipa. Belum ada suaranya. Atau yang pakai Marham Hakim yang terlanjur aktif mic-nya, coba. 12/13 ditambah 9/13 berapa jawabannya? Yang pakai Marham Hakim. Siapa itu? Alia. Olia. Mak guru. Apa, Nak? 21/13. Iya. Berapa? 21/13. 13. Oke, mantap. Sudah bisa ya semua. Kemudian yang coba yang aktif videonya lagi siapa? Alvinsel. Siapa itu Alvinsel? Salsabila, Pak. Nah, Salsabila coba. 24/27 dikurang 20/27. 4. Berapa? 4/27. Iya, tinggal langsung dikurangi ya pembilangnya. Saya sampaikan lagi yang baru bergabung, yang belum menulis namanya di kolom chat, silakan ditulis namanya di kolom chat. Dimulai dengan nama kelasnya. Ya. Jadi contohnya misalnya 5A, terus nama lengkapnya. Yang sudah tidak usah lagi diulang, yang belum saja menulis, yang baru bergabung, tulis namanya di kolom chat. Misalnya 5A, terus nama lengkapnya. Oke, nomor terakhir, contoh soal yang terakhir. Siapa yang bisa jawab? Di situ ada fitur, di bawah itu ada tanda apa namanya, gambar tangan ya, di Google Chat, di Google Meet-nya ada gambar tangan ya. Nah, itu artinya mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan, kalau seperti di kelas itu ditanya, angkat tangan, berarti mau menjawab ya. Nah, di sini sudah ada yang angkat tangan. Ada Muhammad Jibril, ada Husnul, ada Muhammad Nuzul, ada banyak ya. Oke, sudah banyak ya angkat tangan ternyata. Saya kasih kesempatan yang pertama tadi angkat tangan. Muhammad Jibril, silakan, Nak. Apa jawabannya ini? 64/75 dikurang 29/75. Jibril. 35/75. Berapa? 35/75. 35/75. Oke, sekarang saya coba tanya Husnul juga yang angkat tangan. Benarkah 35/75? Jawabannya tadi Jibril. Husnul bagaimana? Benar tidak jawabannya itu Jibril? Husnul? 35/75 katanya Jibril. Benar Mika? Husnul bagaimana? Benar. Benar. Siapa itu jawab? Husnul ya? Mamanya jawab. Jangan mamanya. Pada ke mama. Ya mama. Mama tanah jawab pi, kamu jawab pi. Husnul atau Muhammad Nuzul deh, Muhammad Nuzul. Benarkah ini 64/75 dikurang 29/75? Benar, Pak. Benar. Oke. Sekarang bagaimana kalau soalnya misalnya seperti ini? Saya kasih contoh soal yang lain. 1/2 ditambah 3 per... Oh, salah. Kita ambil yang besar-besar ya. Misalnya
2/7 ditambah 3/7 ditambah 1/7. Nah, sekarang turunkan dulu tangannya yang mau menjawab, angkat tangan kembali. Saya mau tunjuk ya, yang angkat tangan saja yang menjawab ya, jangan yang disebut saja namanya. Yang tadi sudah angkat tangan bisa turunkan dulu tangannya kembali. Kemudian kita lihat siapa lagi yang mau menjawab. Banyak ya, ternyata banyak yang mau menjawab. Wow, banyak sekali, semuanya mau menjawab. Kita dari tadi Husnul saya turunkan tangannya ya, karena dari tadi sudah, Husnul sudah. Rizka Ramadhani. Mana Rizka Ramadhani? Ya. Nama tak itu nak, Rizka Ramadhani. Maaf ya nak, belum bisa tak hafal semua itu namanya. Nama tak ini kan Rizka Ramadhani? Bukan, namanya mama itu. Siapa nama tak? Aisyah. Oh Aisyah. Nanti diganti ya, diusahakan diganti namanya ya, supaya nanti namanya terus mama tak saya sebut. Aisyah coba, bisa jawab Aisyah. 2/7 ditambah 3/7 ditambah 1/7. 6/7. 6/7. Kenapa bisa 6/7? Coba dijelaskan. Karena ditambah ini semua pembilangnya. Berapa tambah berapa tambah berapa? Coba disebut. 2 tambah 3 tambah 1. 2 tambah 3 berapa? Nah, Oke. Terus? tambah 1 jadi 6. Oke, mantap. Nah, sekarang sudah ya. Untuk hari ini kita cukup dulu belajar menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang penyebutnya sama supaya tidak terlalu banyak yang mau dipikirkan. Nanti tugasnya juga begitu, Ji. Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Nanti minggu depan kita naik level lagi. Menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang penyebutnya berbeda. Itu agak sedikit susah dibandingkan yang ini. Karena harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau mau menyamakan nanti penyebut itu anak-anak harus hafal perkalian. Ya, harus tahu perkalian 1 minimal perkalian 1 sampai perkalian 10. Perkalian 1 kan sudah aman ya, perkalian 10 juga sudah aman. Jadi tinggal perkalian 2. Perkalian 2 juga gampang, tidak banyak yang mau dihafal. Anak kelas 5 itu sudah harus hafal mati itu perkalian 1 sampai 10. Nah, sekarang anak-anak ada yang baru bergabung, silahkan ditulis namanya di kolom chat, diawali dengan nama kelasnya, kemudian nama lengkapnya. Kita mau balik ke sini, anak-anak silahkan ditulis ini ya, silahkan ditulis ini. Nanti ditulis di bukunya soal latihannya, sebagai ada catatannya, ada yang dicatat ya, diingat. Silakan ditulis ini, kemudian nanti dijawab di bagian bawah, anak-anak tambahkan sebentar. Silakan ditulis saja dulu itu. Tulis nih. Iya digabung 5A sama 5B. Itu tulis sih mak baru. Belum saya. Sudah ditulis contoh soalnya? Belum, Pak. Belum. Ya, tulis pakai. Lama tidak menulis toh? Masih ingat juga caranya menulis? Masih ingat caranya pegang pulpen? Masih lagi. Cepat di dompa. 3 dompa kah? Dompa per 27. Dikurangi 20 per 27. 27. Ini berapa lagi?
Lagi 64, 64, 64 ya situ. 64 dikurangi per 75. Dikurangi 9 per 75. Jawab sih. Ya. Oke, sama dengan nih. Jangan dulu ditulis jawabannya ya, langsung saya soalnya dulu semua ditulis. Nanti ditulis jawabannya supaya tidak terlalu lama. Masih ada mau ditulis satu terakhir. Sama nama itu. Tapi saya ada. Ada Rizky dan kun Rizky nih kuring. Yang belum tulis namanya di kolom chat, silakan ditulis namanya. Dimulai dengan nama kelasnya. Muhammad Alif Al-Fala diganti nak, ditulis ulang. Tulis dulu nama kelas tak, karena hari ini bersamaan kelas 5A dan 5B. Jadi supaya gampang nanti dibedakan, ditulis dulu nama kelasnya, misalnya 5A, terus Muhammad Alif Al-Fala. Itu Atau 5B. Nah, untuk minggu depan supaya tidak terlalu ramai begini ya, kita pisah ya kelas 5A dan 5B. Siapa yang mau jam 7? 5A atau 5B? aku ke jam 7 Ki. Harus sama ya suaranya 5A dan 5B. Maukah 5A zamannya jam 7 atau 5B yang jam 7? Nanti yang jam 8 sisanya. Tapi saya lihat banyak Ji bangun jam 7 cepat Ji, semua Ji. Tadi rata banyaknya 5A, 5B. Jadi tidak masalah ya yang mana. Ganti-gantian mungkin. Minggu depan 5A jam 7, 5B jam 8. Minggu depannya lagi, balik lagi. 5B yang jam 7, 5A yang jam 8. Mungkin begitu saja Di. Iya Pak, diganti-ganti saja Pak. Ya. Udah ditulis nak? Sudah Pak. Sudah ya? Kenapa lama sekali? Nampak begini. Oke, sekarang lanjut catatannya. Oh ini kotor, saya hapus. Oke, ditulis ini ya. Cara menjumlahkan dan mengurang pecahan jika penyebutnya sama adalah menjumlahkan atau mengurang. Mengurang ada G-nya ya. Mengurang. Menjumlahkan atau mengurang pembilanya dan penyebutnya tidak berubah. Menjumlahkan pembilangnya, koma, dan penyebutnya tidak berubah. Silakan ditulis. Nah, yang sudah menulis boleh meninggalkan room-nya atau meninggalkan Google Meet-nya, keluar dari Google Meet. Karena untuk hari ini itu saja dulu yang kita pelajari, nanti minggu depan kita lanjutkan yang penyebutnya berbeda. Kemudian setelah ini Pak Guru akan berikan soal atau tugas melalui Google Form ya. Nanti anak-anak